Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,31% ke angka 7.694. Dan di video ini coba analisa satu emiten favorit investor yang akan membagikan dividen income sebesar 1.228 per lembar saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe bagi tidak. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham ITMG. Hari ini masih naik 1% lebih ke harga 27.675. Bisa kita lihat di grafik, pada candle hari ini ITMG langsung opening gap up di harga atas, sempat naik mengetes 28.000 tapi ternyata belum berhasil break dan kembali melemah. Kenaikan gap up hari ini karena memang ITMG kemarin keluar pemberitaan akan membagikan dividen term sebesar 1.208 per lembar saham untuk investor. Dan untuk teman-teman sudah punya saham ITMG, teman-teman harus hold minimal sampai tanggal 10 September. Apabila teman-teman take profit atau jual pada tanggal 11 September, teman-teman masih bisa mendapatkan dividen. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan untuk ITMG, asing hari ini terpantau masih masuk lakukan sedikit akumulasi. Dan secara keseluruhan jika kita lihat dalam 2 minggu ini asing masih masuk akumulasi saham ITMG. Tapi dari data broker summary pada kenaikan hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dari data yang kita dapat, saya lihat ITMG memang minggu ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 28.000 atau break 28.000 menuju target berikutnya sekira 28.500. Tapi untuk yang tidak mau mendapatkan dividen, tetap harus hati-hati karena minggu depan sudah ada ex-date dividennya. Takutnya minggu depan atau mendekati ex-date dividen, ITMG malah melemah atau terkena dividen trap pada saat ex-date. Jadi apabila terkena dividen trap, ITMG saya lihat ada potensi untuk kembali turun ke 27.000 atau malah ke sekitar 26.500. Jadi untuk yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya tetap harus hati-hati. Apalagi candle hari ini tidak begitu oke, bisa saja kembali mengetes ternyata gagal break, tetap masih ada potensi untuk melemah kembali. Apalagi kenaikan hari ini tidak ada akumulasi. Oke, selanjutnya saya coba update saham Indi yang hari ini juga berhasil rebound, naik 6% lebih ke 1.555. Jadi secara pergerakan Indi juga sebenarnya masih oke. Sebelumnya setelah berhasil break garis EMA 50-150, Indi sempat naik, tapi pada saat mengetes sekitar 1.550, Indi memang belum berhasil break. Satu minggu kemarin sempat terkoreksi mendekati garis EMA 150 pada perdagangan hari Jumat, tapi bisa kita lihat hari ini Indi masih bisa bangkit dan kembali naik mengetes 1.550. Dan jika kita lihat malah sempat hari ini mendekati harga 1.600, tapi penutupan masih berada sekitar 1.555. Dan jika kita lihat broker summary untuk Indi, asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan 6% ini terpantau ada akumulasi. Dari data yang kita dapat, saya lihat Indi masih ada potensi untuk break 1.550 menuju target terdekat di 1.600. Masih ada potensi juga untuk break 1.600 apabila memang masih ada akumulasi lanjutan. Jadi bisa dipantau apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Jika Indi minggu ini berhasil naik di atas 1.550, dan pada saat mengetes 1.600 masih ada akumulasi, maka potensi untuk break masih besar dengan target kenaikan berikutnya di sekitar 1.680 sampai 1.700 untuk target berikutnya apabila berhasil naik di atas 1.600. Oke, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham ASI yang bisa kita lihat. Cara pergerakan ASI juga masih oke, masih uptrend. Sebelumnya juga sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 5.200, sempat turun mengetes support psikologis di 5.000. Bisa kita lihat minggu lalu mengetes. Minggu ini IC masih bisa bangkit dan kembali naik mengetes 5.200 merupakan resistennya. Dan cara pergerakan IC juga mulai uptrend setelah sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50-150. Tapi setelah berhasil naik bisa kita lihat IC sudah mulai uptrend. Dan jika kita lihat broker summary untuk ASI, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Hari ini juga asing masih akumulasi dan kenaikan 1% lebih hari ini ada akumulasi besar. Sehingga IC juga masih ada potensi besar untuk break 5.200 menuju target berikutnya di 5.400. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 5.000 atau malah di bawahnya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Teman-teman bisa jadikan 5.000 untuk trailing stop saat ini. Dengan target berikutnya saya lihat masih ada potensi untuk IC break 5.200 menuju 5.400 sampai 5.500 untuk tren jangka menengahnya. Dan selanjutnya saya juga update coba saham auto yang bisa kita lihat cara pergerakan juga saham auto masih oke. Sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba naik di atas 2.300, auto gagal break. Sempat turun mengetes garis EMA 150 selama beberapa minggu mengetes garis EMA 150. Bisa kita lihat supportnya masih berupa support kuat dan auto masih bisa bertahan dari rebound.
Hari ini juga auto masih naik 3% lebih ke 2280. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan asing hari ini masuk akumulasi setelah sebelumnya terus keluar dari saham auto. Dan kenaikan 3% lebih hari ini jika kita lihat ini memang masih ada akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak sebesar akumulasi pada saham ICE. Tapi secara teknikal ICE auto masih oke. Masih ada potensi sell untuk menuju target di sekitar 2400 sampai 2420. Jadi apabila teman-teman saat ini belum sempat entry di sekitar 2200 atau di sekitar garis EMA 150, masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 2250. Apabila auto besok terkoreksi kembali, mengetes 2250 masih bisa bertahan, masih menarik untuk coba entry. Tapi harga entry terbaik tetap di sekitar 2200 sampai garis EMA 150. Dengan target swing tetap untuk saat ini sekitar 2400. Atau hold saya terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 2500 untuk saham auto. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.